Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana urgensi menikah. Ikhwani fillah, dalam sebuah firman Allah mengatakan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Untuk apa? Agar kita mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nampakkan dan Allah terangkan di dalam ayat suci Al-Qur'an. Ikhwani fillah, ada beberapa orang yang datang kepada saya, Ustaz, apakah saya harus menikah? Saya bertanya kembali, apa yang menghalangi Anda untuk menikah? Saya belum selesai kuliah, Ustaz, saya belum ada pekerjaan. Saya takut jikalau nanti saya menikah kemudian saya tidak bisa memberikan nafkah kepada istri dan kepada anak saya. Ikhwani fillah, Anda yakin tentang firman Allah? Anda yakin tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anda yakin tentang kebesaran Allah? Anda yakin tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya, pada para pendengar dan pada teman-teman semuanya, coba Anda renungkan. Allah Subhanahu wa taala setiap menyampaikan sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada perkara besar. Dan Allah Subhanahu wa taala mencantumkan firman-Nya di dalam kitab suci Al-Qur'an, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya tentang menikah yang bagaimana kemuliaannya cukup besar. Kemudian sekarang, kalau saat ini teman-teman masih takut menikah karena Anda tidak punya pekerjaan, karena Anda belum selesai kuliah, karena Anda belum memiliki motor, kendaraan dan sebagainya, berarti seolah-olah Anda berpikir bahwa dengan Anda bekerja Anda punya rezeki, bahwa dengan kendaraan Anda bisa bahagia, bahwa dengan pekerjaan Anda bisa mendapatkan dunia. Tidak, ikhwani fillah, tidak. Ini adalah persepsi yang salah yang harus saya benarkan. Bahwa saat kita mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, yakinlah di sana ada kebahagiaan. Di saat kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakinlah ada kejayaan. Setiap firman Allah yang kita laksanakan, yakin Anda akan bahagia. Setiap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam Anda lakukan, yakin Anda akan berbahagia. Oleh karenanya, ikhwani fillah, menikah tidak menghalangi segalanya. Bahkan di saat kita melakukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pandangan kita akan mulai terjaga, kemaluan kita akan mulai terjaga, hati kita mulai terjaga, pikiran kita mulai terjaga. Bahkan ibadah di saat kita melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, ibadah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkata bahwa saya tidak berani menikah karena saya belum punya rezeki yang cukup, saya tidak berani menikah karena saya belum kuliah, karena saya belum punya duit, karena saya belum punya pekerjaan yang tetap. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Seorang yang menikah karena saat itu dia tidak memiliki apa-apa, dia tidak memiliki pekerjaan, dia tidak memiliki harta. Setelah dia menikah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yughnihumullahu min fadlih. Allah yang mencukupkan segalanya. Allah yang memberikan solusi terhadap kehidupan kita. Yang sebelum menikah mungkin kita tidak punya ide, kita tidak punya pekerjaan, atau tidak memiliki penghasilan yang cukup. Setelah kita menikah, ikhwani fillah, maka ide-ide itu akan datang.
pekerjaan kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Dan yakin ya ikhwan fillah, di saat kita sudah menikah kemudian kita mencari pekerjaan, ada seorang yang mendoakan anda di saat anda mulai bekerja. Di saat anda mencari pekerjaan, ada orang yang meneteskan air mata di rumah memohon kepada Allah agar Allah memudahkan suaminya untuk mencari nafkah yang halal dan untuk mencari pekerjaan. Yakinlah Allah akan bukakan pintu itu. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha luas dan Maha mengetahui. Ikhwani fillah, apakah anda tahu masa depan anda? Tidak kan? Apakah teman-teman tahu rezeki anda di mana? Tidak kan? Apakah anda tahu anda akan menjadi orang bahagia atau tidak? Tidak. Tidak kan ya ikhwani fillah, kita tidak tahu. Tetapi Allah mengatakan wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas dan Allah Maha mengetahui. Allah Maha luas segala rizkinya dan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik yang akan diberikan kepada hambanya. Oleh karenanya ya ikhwan fillah, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, kalau anda mampu menikah, tafadhal menikah. Karena dengan menikah ini anda akan memiliki semangat yang berbeda dibandingkan teman-teman yang belum menikah. Coba lihat, orang yang sudah menikah ada gairah atau ada keinginan untuk bekerja, ada keinginan untuk melakukan ketaatan, ada kekuatan untuk melakukan sesuatu yang mungkin sebelum dia menikah dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah, tadi kita berbicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala atau tentang janji Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Sekarang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan? Beliau mengatakan di dalam sebuah hadisnya, ya masyarus sabab, wahai orang-orang yang mengatakan dirinya seorang laki-laki, wahai orang-orang yang mengatakan dirinya seorang memiliki jati diri. Masya Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghitab kita, memanggil kita, menyeru kita, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Coba lihat hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan begitu ini. Wahai seorang pemuda, wahai seorang laki-laki yang mengatakan dirinya seorang laki-laki, kalau anda mengatakan dirinya ya laki-laki, kalau anda sudah merasa mampu untuk melakukan menikah, maka menikahlah. Ikhwani fillah, di saat kita melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakin solusi akan datang, yakin kemudahan akan datang, yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saat itu dalam keadaan miskin. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ini miskin, bagaimana kira-kira saya bisa merubah nasib saya? Rasulullah mengatakan menikah. Dia menikah. Tidak lama kemudian dia datang lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya sudah menikah tetapi saya masih miskin, menikah lagi. Kemudian setelah itu datang yang berikutnya atau ketiga kalinya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sudah menikah dan engkau memerintahkan saya untuk menikah, sementara sekarang saya sudah memiliki 2 istri tetapi saya masih dalam keadaan miskin, menikah lagi. Ikhwani fillah, coba lihat konteks Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan pendek saja, menikah. Setelah itu ya ikhwani fillah, ternyata dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa yang engkau sampaikan, apa yang engkau anjurkan, apa yang engkau perintahkan kepada saya, sekarang semuanya sudah terbukti. Sekarang Allah Subhanahu wa taala sudah mencukupi keluarga saya. Seolah-olah dia mengatakan bahwa Allah sudah memberikan kekayaan kepada saya. Ikhwani fillah, saat ini anda tidak punya pekerjaan, menikahlah. Anda takut kepada istri anda karena anda tidak mampu memberikan nafkah, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat anda bergantung kepada Allah, Allah akan memandang anda. Di saat anda yakin kepada Allah, Allah akan memberikan solusi. Di saat anda tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar. Makanya Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Di saat anda yakin kepada Allah, di saat anda percaya tentang kebesaran Allah, di saat anda berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membukakan solusi sebesar-besarnya bagi orang yang ingin datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah firman yang lain, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada binatang yang melata, tidak ada hewan yang hidup di atas muka bumi, yang kecil, yang besar, yang di laut, yang
di daratan, yang di langit, yang di awan, yang di angin dan sebagainya, melainkan rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita ikhwan fillah? Kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain setelah malaikat. Allah katakan, walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah mengatakan bahwa kita ini adalah manusia yang Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala mengecap kita adalah menjadi orang yang terbaik, menjadi hamba yang terbaik. Masa Allah tidak akan memberikan rezeki kepada kita? Masa Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan kita? Masa Allah Subhanahu wa taala tidak akan melirik kepada kita? Sekali lagi ikhwan fillah, di saat Anda yakin kepada Allah, yakinlah Allah akan memberikan solusi. Di saat Anda yakin tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakinlah hati Anda akan selalu tenang. Di saat Anda melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan Anda, yakinlah Anda akan selalu menjadi orang-orang yang paling bahagia dalam hidupnya. Karena dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kita akan menjadi orang-orang terhormat, orang-orang yang dijamin kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Hanya sekedar ini yang perlu saya sampaikan ya ikhwan fillah. Mohon maaf atas segala kekhilafan, atas segala kekurangan. Jazakumullah atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.